Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semua buat lo yang sedang mendengarkan ini kapanpun. Semoga lo selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Pernah gak sih lo berada di sebuah circle pertemanan yang temen lo tuh adalah orang yang punya hubungan yang sudah lama banget, dan hubungan mereka tuh tidak baik-baik saja. Sebut sajalah hubungan mereka adalah hubungan yang toksik sama pasangannya. Dan lo menjadi orang atau tempat untuk mereka bisa lampiaskan, untuk mereka bisa ceritakan apa-apa aja momen yang terjadi antara dia dan pacarnya. Toksiknya udah gak karuan, sudah sangat melewati limit dari berlebihan bahkan. Name it. Cowoknya suka ngomong kasar ke dia, atau lebih parahnya lagi cowoknya suka mukulin. Cowoknya gak pernah menghargai apa yang dia lakukan dengan setiap hal baik-baik yang dilakukan sama dia. Entah kenapa buat cowoknya atau ceweknya, kayak mostly cowoknya ya, selalu pria yang menjadi peran jahat di cerita-cerita ini. I don't know why. Mostly dari cerita yang sering gue dengar adalah cowoknya yang brengsek. Cowoknya manipulatif, seolah-olah hanya ceweknya yang salah. Seolah-olah apapun yang dilakukan sama ceweknya adalah hal yang terasa seperti jahat, padahal yang jahat cowoknya. Berkali-kali kita diceritakan sama orang ini dengan segala hal yang sama. Tahu gak sih kemarin cowokku ya, masa dia mukulin aku lagi, padahal aku gak ngelakuin apa-apa, aku gak ngelakuin kesalahannya sama sekali. Aku udah coba dengerin dia, aku udah coba ngikutin apa yang dia mau, tapi entah kenapa dia selalu marah gak karuan, sampai akhirnya dia ngeluarin kata-kata kotor. Sampai akhirnya dia mukulin aku lagi. Sampai akhirnya aku disalahkan lagi karena atas apa yang aku lakukan, yang aku rasa kayaknya gak salah deh. Emang aku salah ya? Sudah berkali-kali sebenarnya kita kasih tahu ke mereka kalau bukan lo yang salah sebenarnya, tapi cowok lo yang salah. Tapi entah kenapa orang-orang ini tidak pernah sekalipun mencoba untuk ngedengerin kita. Don't know why. Yang terjadi adalah ketika kita ngasih tahu ke mereka, udahlah, kayaknya emang hubungan lo tuh udah gak sepantasnya aja untuk dilanjutin gitu. Respon mereka adalah cuma, iya kan, bener kan, capek deh kayak gini terus, aku tuh udah capek, setiap hari berantem, setiap hari nangis. Tapi entah kenapa kayak dia udah dikultuskan aja gitu kalau kata Sosial Priadi. Di dalam bulir darah di tubuhnya udah ada nama cowoknya. Yang entah kenapa mau seberapa kali pun cowoknya melakukan kesalahan, rasanya sulit sekali untuk berpaling dari dia gitu. Rasanya kayak hatiku gampang banget ya untuk luluh, untuk maafin lagi dan menerima lagi apa yang dia mungkin minta gitu. Cowok tuh sering banget marah, tapi setelah dia marah ya dia tuh mengakui kesalahannya dan dia minta maaf kok. Dia sampai sujud di kakiku, tapi 1000 kali. Gue adalah orang yang cukup sering diceritakan sama hal-hal seperti ini. Tapi entah kenapa gue cannot relate dengan hal-hal yang memukul, berkata kasar,
dan menyalahkan semuanya kepada pasangan. Gue tumbuh besar dengan gue yang melihat setiap almarhumah ayah dan ibu gue berargumen. Gue bisa bilang keluarga gue nggak sepenuhnya bahagia kok. Maksudnya beberapa kesalahan yang mungkin orang tua gue lakukan adalah mereka berantem dan berargumen di depan anaknya. Dan gue melihat di mata kepala gue sendiri dan di telinga gue dengarkan langsung. Dan yang terjadi adalah blessingnya gue. Gue terlahir sebagai anak yang ngelihat ayah gue ketika ayah gue ketika dia berargumen sama ibu gue. Nyokap gue tuh adalah orang yang temperamen banget, emosional banget, gampang marah, sekalinya marah bisa ngomongin kata-kata yang tidak mengenakan, bukan makian kasar, tapi kata-katanya cukup tidak mengenakan aja didengar. Terdengar jahat maybe, bukan makian kayak anjing dan segala macamnya, tidak, tapi kayak jahat aja. Intonasinya juga membentak tidak karuan dari nyokap. Tapi entah kenapa ayahku tuh adalah orang yang setiap berargumen sama ibu, dia orang yang cukup berkepala dingin ketika berantem sama ibu. Respon yang dia lakukan ketika dia berantem sama ibu adalah cuma dia mendengarkan dulu, lalu dia jelaskan kondisinya seperti apa, lalu ibu membalas lagi, terus dia cuma ngomong seperti ya udah. Terus jadi maunya apa? Lalu dia mencoba mencari jalan tengah kayak kalau memang mau kayak gitu ya nggak bisa. Tapi dengan tone nada yang kayak gitu ya. Ya udah. Ya kalau emang kayak gitu ya nggak bisa. Gue masih ingat persis bokap gue tuh nggak pernah yang marah meledak-ledak. Dia ngomong dengan tenang sama nyokap. Dia nggak pernah ngeluarin kata kotor sekalipun. Dia nggak pernah mukul sama sekali. Bahkan ke anak-anaknya juga gak pernah mukul. Blessing me gitu ya. Jadi gue gak merasa jadi gue gak besar dengan melihat orang tua yang berargumen dengan cara yang tidak mengenakan gitu. Alhamdulillahnya ayah gue adalah orang yang cukup wisely maybe untuk bisa menyelesaikan masalah, sehingga mungkin kebawa di gue kali ya. Gue pernah selingkuh, gue juga pernah diselingkuhi. Ketika gue selingkuh, gue meminta maaf sebesar-besarnya dan gue rela untuk dilakukan apapun terhadap pasangan gue. Waktu itu gue bilang, kalau kamu mau menyebarkan berita ini kepada seluruh khalayak dunia juga, ya gue silahkan waktu itu. Karena mungkin sudah sepantasnya gue mendapat ganjaran yang sesuai apa yang lo mau gitu ketika lo sakit hati. Khilafnya gue saat itu. Gue juga pernah diselingkuhi, dan saat gue bisa dibilang disakiti dengan orang lain, gue cuma bilang, ya walau gue marah, gue udah hampir intonasi tinggi, tapi ngelihat pasangan gue ketika intonasinya udah tinggi dia takut. Gue langsung tone down intonasi gue lagi. Gue bilang, salahnya di mana? Salahku apa sampai akhirnya kamu berpaling ke orang lain? Di mana kurangnya aku sampai ini ngebuat kamu berpaling sama orang lain? Dan terus dengan adanya insiden seperti ini, kamu maunya kita sekarang gimana? Mau kita lanjut atau kamu mau lanjut sama dia? Aku mengasih kamu pilihan. Kamu pikirkan baik-baik 3 hari atau 4 hari ini. Setelah kamu udah tahu jawabannya apa, balik lagi ke aku. Kalau jawabannya adalah ya udah kita lanjut lagi, well, aku pasti akan ada kecewanya, tapi aku akan berusaha untuk trying so hard untuk bisa tetap melupakan ini dan tidak menjadikan ini sebagai bumerang ketika kamu melakukan kesalahan yang lain yang kecil maybe. Dan kita coba buka lembaran baru. That's it. I think wisely-nya kayak gitu ya. Maksudnya instead of lo berdebat dengan pukul-pukulan,
berargumen emosian, keluarin kata makian gak karuan. Kayak it would be better kalau lo berkomunikasi dengan mencari jalan tengahnya masing-masing. Ya udah, lo jelasin aja masing-masing lo maunya apa gitu. Dan yang terjadi adalah kepada teman-teman gue yang punya hubungan yang toksik ini, entah kenapa setiap ada masalah, ya dia minta maaf, maafan lagi segala macam. Tapi it happens all the time gitu, berulang-ulang terus-terusan sampai lo tuh nggak bisa lepas gitu. Dan setiap gue nanya kenapa lo nggak bisa lepas, karena gue sayang gitu. Dia bilang karena gue sayang. Maksud gue, you still 20s man, lo masih 20 tahun. Kalau dia ngelakuin kesalahan sekali aja, menurut gue lo gak apa-apa ngasih kesempatan 2 kali. Ya lo pikirkan lagi lah, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Mau sampai kapan lo bertahan dengan argumen sayang lo gitu. Karena lo masih muda. Masa sih masa muda lo yang seharusnya bisa bahagia ini menjalani kehidupan dengan living young, wild and free, kalau kata Wiz Khalifa, tapi malah lo telan dengan pahit untuk menjalani kehidupan muda lo dengan pasangan yang emang sehari-hari cuma bisa bikin lo sakit-sakitan gitu, tekanan batin setiap saat. Believe me, rasa cinta dan sayang tuh pada akhirnya akan kadaluarsa. Lo gak bisa selamanya bertahan sama orang yang bukan suami atau istri lo hanya karena rasa sayang, hanya karena orang tua lo udah kenal deket. Cut that bullshit. Orang tua lo udah kenal deket juga, yang ngejalanin hubungan kan bukan mereka. Sudah terlalu banyak kenangan dan masa lalunya. Ya kenapa dipertahankan kalau kenangan dan masa lalunya pahit? Can you imagine kalau ternyata di luar sana ada sosok seorang yang bisa ngebuat hubungan lo bisa jauh lebih bahagia gitu dibanding sama pacar lo yang sekarang? Lo harus tahu kalau kita diciptakan sama Tuhan yang Maha Esa adalah dengan harapan kita bisa menjalani hidup dengan damai, tenang, dan bahagia. Ketika lo bilang damai, tenang, bahagia, apakah hidup lo dan pasangan lo yang toksik itu sekarang sudah bisa membawa lo ke dalam situasi yang damai, tenang, dan bahagia? Gue yakin jawabannya belum. Gue pengen banget sebenarnya untuk cabut dari hubungan ini. Itu yang sering kali gue dengar. Gue pengen banget buat putus sama dia, tapi kenapa ya susah? Karena lo gak berani. Karena lo gak berani aja untuk ngambil langkah yang lebih agak gede dikit, untuk mengambil keputusan yang agak besar dikit, yang lo rasa gue bisa gak ya hidup tanpa dia. Yang lo berpikir kalau dia gak ada gue, gimana ya nanti hidupnya, kasian. Hidup dia sebelum ada lo juga baik-baik aja. Hidup lo sebelum ada dia juga baik-baik aja kan. And then apa yang harus lo pertahanin? Apa yang harus lo pertahanin? Kelak nanti ketika lo tua, ketika lo sudah mungkin berkeluarga, mungkin bukan dia orangnya atau dia orangnya, I don't know. Ya kalaupun dia orangnya, kayak gue I'm not sure kayak lo bisa hidup bersama selamanya. Reza Arab dan Wendy Walters yang kelihatannya relationship goals, Gading Martin dan Giselle yang kelihatan di awalnya adalah relationship goals, cerai juga. Kelak nanti ketika lo tua, lo udah berkeluarga yang mungkin pasangan lo adalah pasangan ideal terbaik yang akan bisa menjalani kehidupan sama lo sampai di akhir hayat lo, dan lo sudah punya anak, lo gak akan punya waktu lagi yang banyak untuk bisa lebih banyak bersenang-senang, karena lo sudah punya tanggung jawab lagi yang lebih dari sekarang. Keluarga, anak,
karir, keuangan, many things. Yang mungkin waktu untuk lo bersenang-senang sudah gak bisa sebanyak yang sekarang. Gue bisa bilang waktu untuk bersenang-senang kita adalah masa muda. And now, dimana sekarang lo menghabiskan waktu itu dengan hubungan yang tidak sehat ini, what for? Masa muda kita bukan untuk orang yang sia-sia. Masa muda lo bukan buat orang yang sia-sia. So, mau berapa kali pun lo curhat sama seseorang, temen lo, untuk lo didengarkan, solusinya gak ada dari teman-teman lo. Solusi yang paling terakhir datang dari diri lo sendiri. Take it or leave it. It's your choice. Well, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Kita ketemu lagi kayak setiap hari Minggu ya. Kayaknya gue lebih nyaman untuk upload hari Minggu di waktu luang gue. Jangan lupa untuk follow podcast Sebelum Tidur di Spotify, di Noise, di YouTube juga search podcast Sebelum Tidur. Gue ada videonya di sana. Di Instagram juga jangan lupa untuk follow podcast Sebelum Tidur. Lo search aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Gue Ridwan Handoko pamit. Spread the love, not hate.